Berspiritual sebagai solusi masalah kehidupan. Berarti sepakat nggak? Iya toh. Kita berspiritual itu untuk menjadi sakti, bukan salah itu. Urip mulya sejati, mati sempurna kan gitu. Nggih. Muntik mati yang sampurna. Dengan berspiritual kita menjadi tenang untuk membuat diri kita bijak untuk diri kita sendiri. Ya. Nah seperti itu. Dan dengan ketenangan, kalau di berspiritual itu ada meditasi, ada nyuwungno, ada banyaklah kata-kata tapi nek topo zaman sekarang enggak, topone topo ngerame kan ya. Soalnya tidak harus. Bukannya tidak harus ya, kita cara untuk menenangkan itu banyak kok, tentang bagaimana kita memahami ide-ide itu. Jadi insting kita nanti bermain dan ketenangan batin yang tenang membuat kita lebih peka untuk bermanifest kan gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada kekhawatiran atau kegelisahan lagi karena kita sudah memahami. Dan diam atau hening itu solusi dari permasalahan kan gitu. Itu juga tentang spiritual itu ya, hening dan memahami ya. Bu, ini ada sebuah pernyataan Bu terkait spiritual ya. Berspiritual sebagai solusi masalah kehidupan. Berarti sepakat nggak? Iya toh. Pasti ya. Ya kalau itu sadar Mas, berspiritual sadar diri lah gitu. Untuk kehidupannya. Banyak Mas teori-teori atau filosofi untuk menghadapi hidup itu. Bukan kita berspiritual itu untuk menjadi sakti, bukan salah itu. Salah, bukan tapi menjadi kaya. Bukan, tapi memahami diri kita dengan ketenangan batin kita akan bersyukur, ada rasa syukur itu. Nanti kita berjalan dengan ketenangan, dengan keyakinan. Nah, nanti ada mulya yang sejati kan gitu. Ciri-ciri orang Jawa itu biasanya permintaannya kan urip mulya sejati, mati sempurna kan gitu. Muntik mati yang sampurna. Hidup mulia, mati sempurna. Mati sempurna. Itu pemahaman filosofi Jawa, bukan itu. Biasanya banyak orang-orang yang berspiritual itu keinginannya seperti itu dan menjadi doa kan gitu. Doa itu kan dalam diri kita sendiri. Hidup mulia, mati sempurna. Bagaimana kita tahu sang-sangkan paranya Dumadi kan kembali ke Dumadinya itu. Dumadi itu kan kembali. Kita hidup dan akhir, awal dan akhir kan gitu ya. Itu begitu. Orang Jawa berfilosofis itu. Kita hidup mulya yang sejati tanpa ada mulya sejati itu kan ketenangan lahir batin kan. Jadi memahami dirinya sendiri dan syukur dengan dirinya sendiri. Tidak pengaruh dengan orang lain ta Mas. Itu jeneng mulya sejati itu nek masih hanya supaya pencitraan lah zaman sekarang. Itu bukan mulya sejati. Mulya sejati itu ya cukup dan bersyukur. Mulya sejati itu. Kalau kita masih kurang, kita bawanya harta, punya semuanya, kalau kita tidak bersyukur itu bukan mulya sejati. Tapi ada ketenangan batin. Itu berspiritualnya kan bagaimana kita memahami diri kita untuk ketenangan jiwa kita. Jadi intinya semua ilmu bagi saya ya. Baik itu ilmu filsafat, ilmu di sekolah-sekolah itu untuk ketenangan jiwa raga, ketenangan batin atau mulya sejati. Sejati ini mulya itu ya kita bersyukur itu. Bu, saya ada teman dan teman ini sudah saya anggap dia ini orang spiritual, gitu. Karena kan dia sudah berguru kemana-mana Bu Kanti. Nah, tapi hidupnya itu malah berantakan, gitu. Rumah tangganya hancur, terus ekonominya juga jatuh, gitu.
Nah, terus saya berpikir loh, percuma iki belajar spiritual jika masih hidupnya itu menderita. Nah, terkait dengan kasus seperti teman saya tadi Bu Kanti, kesalahannya ada di mana Bu? Nah, gini ya. Nggih. Kita sebetulnya mencari guru di mana-mana itu untuk menemukan diri kita sendiri toh Mas mestinya. Nggih, heeh. Jadi bagaimana tidak mencari yang di luar, kita punya ini, punya kesaktian. Biasanya kalau ingin keinginan yang tidak dilampaui batas ke kita, Nggih. itu biasanya ya itu ego yang bermain kan. Oh, gitu. Jadi egonya mungkin yang bermain di situ. Soalnya kalau kita berspiritual atau berilmu dengan berspiritual juga beda. Beda Bu. Bedanya di mana, Berilmu Bu? itu kan kita diberi serangkaian urut-urutan untuk mencapai toh Mas. Nggih. Sedangkan berspiritual diri sendiri, ilmu itu untuk diri kita. Bagaimana cara kita kan ke dalam diri kita, semua ilmu yang kita dapat, bagaimana berspiritual dengan diri kita untuk menemukan diri kita yang sejati itu Mas. Jadi mungkin dengan jadi ego yang itu jebakan spiritual kan. Jebakan spiritual. Jebakan spiritual. Jebakan spiritual itu seperti itu karena egonya masih bermain. Keakuannya masih bermain, sedangkan akunya sendiri itu tidak berubah dengan aku yang sejati kan gitu. Kita kemana-mana tapi akunya yang sejati kan dia belum tahu kan. Kita jebakan spiritual, kadang kita berspiritual inginnya bukannya ingin kesaktian atau apa itu kan ya itu tidak tahu bagaimana perjalanan semua ilmu itu untuk kembali ke diri kita dan bermasyarakat kan gitu. Ya seperti itu, mungkin itu jebakan spiritual. Berarti dia itu masih mendahulukan egonya. Egonya, keinginannya. Sedangkan kita di spiritual kita mung saderma nglakoni nah gitu. Kita wis tahu bahwa kita memahami diri kita bahwa kita ada yang menjalankan gitu loh. Nggih. Kalau berspiritual. Intinya saderma nglakoni itu pasrah gitu apa? Bukan Mas. Bukan nggih. Kita saderma mengakoni itu kita kan tetap ada jalani ya Mas. Nggih. Tapi kan ada berusaha kan kita untuk ketenangan batin, untuk mencapai mulya yang sejati itu bagaimana kan gitu. Kan kita tetap ada jalan terus mung saderma nglakoni itu kita sudah ada cerita, ada ternarasi kan. Nggih. Jadi ini kita ya wis kita jalani terus bagaimana kita menjalani itu kita tahu kita masuk ke diri kita lagi. Tahu kalau di ajaran-ajaran itu kan perjalanan untuk tahu diri kita sendiri kan seperti itu. Mungkin dia masih kejebak dalam supranatural atau dari mana itu. Mungkin seperti itu. Yang tidak tahu sejatinya dirinya. Yang sejatinya itu ya diri kita sendiri yang tahu. Belajar kemanapun kalau belum tahu diri kita. Mubadir. Iya, terjebak dari spiritual atau supranatural. Itu banyak yang jebakan seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita diberi kelebihan tahu terus di sana terus kadang inginnya sakti atau itu enggak gratis kalau kita berhubungan dengan yang lain itu. Cukup berhubungan dengan diri kita sendiri dan sang-sangkan para. Soalnya sering Bu ya kita jumpai orang-orang seperti itu Bu Kanti. Kita menganggap dia itu spiritual gitu, tapi masih kadang gampang ditipu orang kan banyak gitu. Ya, percaya dengan halusinasi kan juga banyak gitu. Nah, terus kadang saya juga berpikir lah, oh ini spiritual tapi kok bisa ini, nah gitu loh Bu. Kadang itu yang sering itu kita jumpai itu orang-orang kayak gitu bukan? Ya. Itu kalau menurut pemahaman penjaringan pripun Bu? Ya dia belum tahu spiritual itu bagaimana. Masih terjebak dari jebakan spiritual, tahu supranatural ya dan sebagainya itu toh. Sedangkan semuanya itu tidak gratis kan gitu. Kadang tambah nyeret-nyereti laku. Nah, katanya orang duluan tambah nyeret-nyereti laku. Walaupun saitik tapi nek nerimo. Tapi kapal sekarang juga banyak penipu-penipu kan Mas ya. Kita jujur
tapi situnya tidak kan gitu. Tujuan kita untuk menolong, gitu Bu. Tapi kan kita yakin gitu ya, Iya. yakin bahwa semua yang menjadi milikku kan gitu.